Usai ditangkap terkait narkoba beredar, klarifikasi Irjen Teddy Minahasa Putra, "Saya bukan pengguna atau pengedar narkoba, sebut habis 20 miliar duit pribadi untuk tangkap bandar narkoba." Klarifikasi Irjen Teddy Minahasa Putra itu beredar di kalangan wartawan. Namun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Mabes Polri apakah tulisan itu benar. Klarifikasi Irjen Teddy. Ada 3 poin yang disampaikan dalam tulisan tersebut, yakni membantah tudingan bahwa ia pengguna narkoba dan pengedar narkoba. Dan di poin ketiga, ia menyatakan sumpah kepada Tuhan tidak pernah melakukan hal yang ditudingkan kepadanya. Dalam tulisan itu, dijelaskan kronologi pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Kota Bukit Tinggi sebesar 41,4 kg sekitar April-Mei tahun 2022. Sementara pemusnahan barang bukti dilakukan pada tanggal 14 Juni tahun 2022. Teddy mengatakan pada proses pemusnahan barang bukti ini, Kapolres Kota Bukit Tinggi beserta orang dekatnya melakukan penyisihan barang bukti narkoba tersebut sebesar 1% untuk kepentingan dinas. Teddy juga menceritakan kehadiran sosok bernama Anita alias Linda. Ia menyatakan bahwa Linda adalah orang yang telah menipunya dan membuatnya kehilangan 20 miliar rupiah. Itu merupakan biaya operasi penangkapan penyelundupan 2 ton narkoba di Laut China Selatan dan di sepanjang Selat Malaka. Uang 20 miliar rupiah itu disebut Teddy merupakan uang pribadinya. Namun informasi narkoba 2 ton itu berakhir tanpa hasil. Pada sekitar bulan April sampai Mei, Polres Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat mengungkap kasus narkoba sebesar 41,4 kg. Pemusnahan barang bukti dilakukan pada tanggal 14 Juni tahun 2002. Dan proses pemusnahan barang bukti ini, Kapolres Kota Bukit Tinggi beserta orang dekatnya melakukan penyisihan barang bukti narkoba tersebut sebesar 1% untuk kepentingan dinas. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2002, Kapolres Kota Bukit Tinggi terkena mutasi, pindah tugas ke Biro Logistik Polda Sumatera Barat. Ini tentunya membuat kekecewaan yang mendalam oleh Kapolres Kota Bukit Tinggi saat itu, karena ekspektasinya adalah dapat prestasi dan bisa dinaikkan pangkatnya menjadi Kombes Pol, seiring dengan rencana kenaikan tipe Polres Kota Bukit Tinggi. Sekarang Polres tersebut sudah naik tipe. Saya sebagai Kapolda disebut telah memberikan perintah penyisihan barang bukti narkoba tersebut. Pada tanggal 23 Juni 2002, ada orang yang pernah menipu saya soal informasi penyelundupan narkoba sebesar 2 ton melalui jalur laut bernama Anita alias Linda, yang membuat saya rugi hampir 20 miliar uang pribadi saya untuk biaya operasi penangkapan di Laut China Selatan dan sepanjang Selat Malaka. Melalui jalur laut bernama Anita alias Linda, yang membuat saya rugi hampir 20 miliar uang pribadi saya untuk biaya operasi penangkapan di Laut China Selatan dan sepanjang Selat Malaka. Dia menghubungi saya untuk minta melanjutkan kerjasama dengan saya, yaitu menjual pusaka kepada Sultan Brunei Darussalam, serta minta biaya operasional untuk berangkat ke Brunei Darussalam. Namun saya tidak berikan dan saya tawarkan untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi karena yang bersangkutan ada barang sitaan narkoba. Sesungguhnya niatan saya adalah untuk melakukan penangkapan terhadap Linda yang akan dilakukan oleh Kapolres Kota Bukit Tinggi dengan tujuan 1. Anita alias Linda masuk penjara dan terbalaskan kekecewaan saya saat dibohongi selama operasi penangkapan di Laut China Selatan dan Selat Malaka. Kedua, Kapolres Kota Bukit Tinggi mendapatkan reward dari pimpinan karena berhasil menangkap langsung Anita alias Linda. Namun ternyata implementasi dari teknik delivery control maupun undercover oleh Kapolres tidak dilakukan secara prosedural. Disinilah saya disebut terlibat dalam memperkenalkan Anita alias Linda kepada Kapolres Bukit Tinggi untuk transaksi narkoba. Padahal saya tidak pernah tahu yang sesungguhnya atas wujud dari narkoba yang disisihkan tersebut. Tidak pernah melihat barangnya, tidak tahu jumlahnya, dan tidak tahu disimpan di mana. Sehingga saya juga tidak yakin bahwa Kapolres Kota Bukit Tinggi benar-benar telah menyisihkan sebagian dari barang bukti narkoba tersebut atau tidak. Bersumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saya tidak pernah sekalipun mengkonsumsi narkoba, apalagi menjadi pengedar narkoba secara ilegal. Namun saya menghormati proses hukum yang ada dan saya setia kepada negara dan institusi saya, Polri. Salam hormat, PM.